Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan Al-Faqir di program Fikih Dasar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam air. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis air dari segi kemuliaannya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis air dari segi hukumnya, dari mata hukum atau menurut mata hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aqsamul miyah min haitsul hukmi. Jenis-jenis air atau macam-macamnya air dari segi hukumnya. Yang pertama, al-awwal at-tahir fi nafsih al-mutahhir li ghairihi wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Yang pertama, jenis air yang pertama menurut hukum adalah suci dan mensucikan. Air yang suci dan mampu mensucikan, mampu menghilangkan najis dan mampu mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Air apa itu? Air itu dinamakan juga dengan air mutlak atau air yang suci. Wa ma'anal mutlak ay mutlakun an qaidil lazim 'indal 'alim bihali min ahli al-'urfi wal lisan. Air mutlak ini adalah air yang benar-benar air, maksudnya air murni. Lalu apa yang dimaksud dengan air yang tidak mutlak? Air yang tidak mutlak banyak. Ketika kita mengatakan itu air, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Air hujan, air kolam, air laut, air sungai dan lain semacamnya. Akan tetapi ada air yang tidak mutlak. Apa itu? Seperti air mutlak, murni. Tetapi ketika air itu dikasih atau diberikan, dicampurkan ke dalamnya kopi, maka air itu berubah menjadi air kopi, bukan air mutlak lagi. Maka ketika air tersebut diberikan kopi, maka tidak bisa lagi untuk dikatakan air mutlak dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air teh, air yang dicampur dengan susu misalnya, air kelapa, itu bukan air mutlak. Memang air tapi bukan air yang mutlak, dan air-air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi macam atau jenis pertama dari air dari segi hukum adalah air yang suci dan bisa mensucikan, yaitu air mutlak atau air yang suci. Itu jenis air yang pertama. Jenis air yang kedua dari segi hukumnya adalah Ats-tsani at-tahir fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairihi. Air yang suci, air yang bersih tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis dan juga tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Seperti apa? Seperti al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air digunakan telah digunakan untuk berwudu. Air yang sudah digunakan untuk mandi besar. Maka ketika itu air yang suci itu air suci, tetapi dia tidak bisa mensucikan, karena itu air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian jenis air yang ketiga dari segi hukumnya, ats-tsalits al-ma'un najis awil mutanajjis. Air yang ketiga dari segi hukum, jenis air ketiga dari segi hukum adalah air najis atau air yang terkena najis. Wa huwa alladzi najusa li wuqu'in najasa fi, yaitu air yang terkena najis atau kemasukan ke dalam air tersebut najis.
maka itu air yang najis tentu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada 3 macam air dari segi hukum: suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, airnya suci tapi tak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air najis atau air yang terkena najis. Itu 3 macam air dari segi hukumnya. Halat wuqu'in najasa fil ma', keadaan-keadaan ketika air terkena najis. Idza kana al-ma'u qalilan dunal qullatain yatanajjas mutlaqan bimujarradi wuqu'in najasa fihi wa in lam yataghayyar. Jika airnya itu sedikit, kemarin sudah kita bahas bahwasanya yang dimaksud dalam ilmu fikih, jika dikatakan air itu sedikit berarti air itu kurang daripada 2 kullah. Jika ada air kurang daripada 2 kullah lalu terkena najis atau masuk ke dalam air tersebut sebuah najis, maka menjadi najis secara mutlak hanya dengan masuknya najis tersebut. Jadi ada air enggak sampai 2 kullah kemasukan najis, maka otomatis air tersebut berubah menjadi air yang najis. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran, jika airnya banyak. Air banyak dalam ilmu fikih maksudnya adalah lebih daripada 2 kullah. Fala yatanajjas illa idza taghayyar launuhu aw ta'muhu aw rihu walau taghayyuran yasiran, maka tidak berubah, maka tidak menjadi najis air tersebut jika kemasukan najis, jika airnya lebih daripada 2 kullah, jika tidak berubah warnanya, rasanya, serta baunya, walaupun berubahnya itu hanya sedikit saja. Nah, tapi kalau berubah walaupun sedikit, maka air yang 2 kullah tersebut berubah menjadi air najis yang awalnya adalah air yang suci. Berapa 2 kullah itu? 2 kullah itu kalau menurut ukuran sekarang, ukuran modern adalah 217 liter kira-kira. Perkiraan adalah 217 liter. Makanya kalau bikin kamar mandi atau bikin bak kamar mandi, besarkan baknya sekiranya air itu lebih daripada 2 kullah, sehingga jika ada najis yang masuk ke dalam bak tersebut, airnya itu tidak berubah menjadi air najis jika tidak berubah warnanya, baunya, serta rasanya. Jadi bikin bak yang gede supaya kita tidak was-was, supaya kita tidak syak, tidak ragu jika ada najis yang masuk ke dalam bak tersebut. Naam. Al-ma'fuwat minan najasa fil ma', sesuatu yang dimaafkan, najis yang dimaafkan jika masuk ke dalam air. Apa saja najis yang dimaafkan? Maksudnya tidak menjadi najis tapi itu dimaafkan, dimaafu jika masuk ke dalam air. Yu'fa fil ma' wal ma'i 'inda an-najasa allati la yudriku hat-tarf al-basar al-mu'tadil, yaitu jika kemasukan najis yang tak bisa dilihat dengan mata, percikan-percikan, misalnya percikan air kencing yang tak bisa dilihat dengan mata, sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, hanya bisa dilihat dengan mikroskop misalnya. Maka ketika ada percikan najis masuk ke dalam air tersebut dan percikan itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sangat kecil, sangat susah untuk dilihat, maka ketika itu dimaafkan. Atau wal maitah allati la dama laha sa'il, atau maitah bangkai yang mana bangkai tersebut adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Bagaimana kita mengetahui darah seekor hewan yang darahnya mengalir atau tidak mengalir? Jika kita belah tubuhnya, itu tidak ada darah yang menetes ataupun tidak ada darah yang mengalir. Maka seperti lalat ketika masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak menjadi najis. Kenapa? Karena bangkai lalat itu dima'fu dalam agama ataupun dimaafkan. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di komentar atau di komentar, nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.